Seperti janji saya tadi, kami akan kembali dengan informasi yang tak kalah menarik lainnya. Nah, pemirsa, kali ini kita sudah memasuki segmen rally, di mana di segmen kali ini selalu menghadirkan profil para pemain kelas dunia yang masih aktif bermain ataupun yang sudah gantung raket. Namun, kami akan ajak Anda untuk melihat atlet bulu tangkis asal Indonesia, Rusely Hartawan. Chen Yufei dan Tai Tzu Ying merupakan superstar bulu tangkis di nomor tunggal putri yang saat ini tengah dikagumi para penggemar bulu tangkis di seluruh dunia. Sementara itu tunggal putri Indonesia Rusely Hartawan saat ini memang belum setenar seperti nama dua senior mereka itu. Gitu kan. Lebih nanggepinnya oke, nggak apa-apa. Kali ini aku nggak jadi big starnya dia gitu kan. Suatu saat aku pasti bisa. Jadi motivasinya aja sih sebenarnya. Kami semakin dekat dengan pemain berusia 23 tahun itu saat atlet kelahiran Jakarta ini mengungkapkan rencananya untuk membuat kesan tidak hanya di panggung global, tetapi juga diantaranya di tim nasional Indonesia yang bertaburan bintang. Pertama masuk pelatnas itu tahun kalau nggak salah 2017 kayaknya. Pertama masuk timnas dipilihnya tuh karena ikut ada kejuaraan nasional di Jakarta. Itu yang menentukan masuk apa enggaknya dari ke timnasnya itu. Dan saat itu umur saya termasuk masih muda juga. Pertama masuk situ juga kaget kan. Pasti pemain-pemain pelatnas yang kita sering lihat di TV-TV gitu, kayak pemain-pemain bagusnya. Jadi nggak nyangka gitu loh bisa masuk sini. Rasanya tuh seneng banget pasti. Untuk tanggung jawabnya pasti kan lebih berat juga kan di timnas. Soalnya ini sekarang mainnya juga udah bawa nama Indonesia, udah bukan bawa nama klub lagi. Jadi pola pikirnya juga mesti diubah dari pemain nasional jadi pemain internasional. Jadi mesti diubah dari segalanya. Pertama kali bawa pertandingan bersama timnas itu rasanya tuh bangga. Ini loh pertama kali aku bawa nama timnas, juga berangkatnya sama pemain-pemain yang wow, yang bagus gitu. Biasanya berangkat sendiri, ini pertandingan bareng-bareng gitu. Rasanya bangga, nggak mau ngecewain juga. Aku disiapinnya cuma buat main beregu doang. Dan di situ kan masih tunggal putrinya tuh masih Grego sama Fitri. 2 hari sebelum main perorangan baru dikasih tahu, kamu siap nggak buat main perorangan? Ya di situ kan otomatis kaget kan dalam diri aku, wah main perorangan nih. Dari Jakarta aja juga nggak ada pikiran buat main perorangan. Di satu sisi perasaan aku bangga banget bisa, nggak nyangka gitu bakal main SEA Games perorangan gitu. Ya udah main aja satu poin, satu babak satu demi babak. Besoknya main semifinal, yakin aja sama main aku gitu kan, ngeluarin apa yang telah aku latih selama ini. Terus menang, dan itu tuh menangnya tuh nggak disangka-sangka banget, dan itu seneng banget. Ya namanya nggak pernah disangka-sangka kan. Dan final lawannya juga Malaysia, berset kalah. Ya di situ sedikit ada penyesalan banget, kenapa kesempatannya nggak dipakai lagi buat sekali lagi, udah nanggung final gitu. Tapi ya udah dikasih sama yang di atas sampai final aja, ya disyukurin. Tantangan terbesar dalam tunggal putri Indonesia ya adalah ngelawan diri sendirinya itu. Entah ngelawan itu rasa males yang dijalanin buat latihan, entah itu rasa takut kalah di dalam latihan, di dalam pertandingan. Itu yang mesti tantangan banget sih buat kita semua. Tantangan terbesar ya diri sendiri, ngelawan itu semua tuh kayak gimana. Kita dari tunggal putri Indonesia keseluruhan sih masih bekerja keras untuk bisa ngasih yang terbaik buat Indonesia, dan kita masih latihan yang lumayan berat dibilangnya untuk ngejar apa yang ketinggalan dari tunggal putri kita, dan dari kita semua mau mengharapkan hasil yang terbaik dari kita. Tanggapan yang ada di media sosial gitu, maupun yang negatif maupun yang positif, dijadiin kayak motivasi. Kita harus bisa buktiin kepada mereka kalau kita juga bisa jadi juara, bisa ngasih yang terbaik. Kalau dari saya pribadi masih banyak kekurangan yang mesti saya perbaikin tuh, masih banyak banget. Jauh dari pemain-pemain yang di atas saya itu masih banyak banget. Lagi susah di lapangannya itu mesti dilawan terus.
dilawan terus, gimana lagi nggak enak di lapangannya mainnya mesti dilawan terus, dan saya masih belajar buat melawan itu sendiri. Yang saya harapkan untuk kedepannya itu bisa lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Prestasinya lebih dibaikin lagi, menambah prestasi, mengurangi kesalahan-kesalahan yang setelah aku lakuin di pertandingan sebelumnya. Gelarnya sih ya mungkin Indonesia Open ya, karena tuan rumah sendiri mau nunjukin loh, ini loh aku gila, bisa juara di negara sendiri. Selain dari itu ya mungkin di World Tour yang lainnya pun juga mau ngambil. Jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali dengan